Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan-kawan, kembali lagi di channel saya. Nah, untuk tayangan ini saya akan mencoba membuka cara kerja dan fungsinya dari senapan ini nih, senapan zaman dulu ya. Oke, sebelum saya kupas, sebelum saya terangkan bagaimana cara fungsi kerjanya, saya ucapkan banyak terima kasih ya sudah mendukung channel saya. Dan sebelumnya, gimana kabar kawan-kawan semua? Oke, semoga kabar kawan-kawan diberikan kesehatan selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukan aktivitasnya. Nah, oke, kita bongkar ya. Sebelum bongkar, kita terlebih dahulu bagaimana untuk cara menggunakan senapan ini. Nah, kalau dulu itu masih menggunakan chambernya seperti ini ya untuk cara memasukkan mimisnya. Justru saya demen nih ya, memasukkan mimis dengan cara seperti itu. Ini kompanya ini ya masih berfungsi ya, tinggal diperbaiki aja nih. Udah berkarat banget, sudah berfungsi. Karatnya saya akan buang atau saya akan lakukan pengamplasan ya biar bagus kembali. Saya lakukan pemilokan kembali biar seperti baru. Nah, saya akan buka dulu ya chambernya. Tahapan pertama kita buka di sini dulu deh, bagaimana sih dalamnya dan fungsinya. Dulu saya belum pernah bongkar-bongkar seperti ini ya, belum pernah tahu, bahkan takut saya membongkarnya, takut ya bisa bongkar nggak bisa masang. Nah, untuk sekarang jadi gimana ya, penasaran banget fungsinya, soalnya baru kali ini saya ingin mencoba atau melihat ya cara fungsi dari senapan ini, untuk dari penyimpanan anginnya seperti apa ya, dari tabungnya kayak gimana. Ini masih masuk kategori uklik ya, uklik zaman dulu, kayaknya mereknya apa ya, Benyamin ya. Ini bautnya masih code, bukan aslinya ini. Guys, keras juga. Oh, ternyata solo box, saya pikir ulir ya. Nah, ini masalahnya di larasnya ini, dia bisa ditarik apa enggak ya, saya belum tahu nih. Tapi untuk masalahnya ada lubang bautnya itu ya, mungkin bisa ditarik deh. Oke, untuk laras seperti ini, laras dan chambernya menyatu ya. Nah, ini chambernya kayak gini, kecil pendek. Dan untuk loadingnya itu dia adanya di tutup buka mimis ya, loadingnya langsung berjalan ke alur laras ya, kurang lebih seperti itu deh. Cuman ini agak gerinjul nih, kan biasanya halus nih, kenapa gerinjul? Ini bawaan apa udah cacat ya, saya belum tahu nih. Biasanya halus itu buat transfer udara dari tabungnya itu ya. Nah, ini untuk pipanya, pipa pengompaannya masuk kategori OD22 ini. Nah, ini fan-nya, fan kokangannya, dia bukan slip ya, dia pakai sistem baut juga nih. Tuh bisa, kalau ditarik nggak bisa tuh, terus pakai ini diputar. Oke, kita buka selanjutnya ya, pelan-pelan saya sambil mempelajari aja ya. Ya, pada dasarnya sih sama ya, sama dengan senapan zaman sekarang ya. Nah, ini udah kebuka. Nah, ininya apa ya, pisaunya kecil tapi besinya bagus nih, kuat nih. Nah, ini klepnya ini bukan klep ya. Iya, klep pompanya ini bukan dari karet, dari ini kulit ini. Dari kulit ini, bahannya ini kulit, kan kalau sekarang itu karet ya, tapi ini masih kulit ya. Untuk beli zaman sekarang kulit emang masih ada ya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting masih masuk kode 22, masih kita dapat beli ya. Klep pompa yang punya subtiger itu cocok masuknya kode 22 menggunakan karet. Saya alihkan akan menggunakan karet kalau misalkan ini ya, klep ini udah rusak ya, artinya udah rusak itu nggak ngepres banget. Saya akan ganti sama klep kompak ini punya subtiger deh yang udah 22.
Nah kawan-kawan, ini udah saya bongkar. Oke, kita balik lagi ke klep pompa ya. Ini saya lupa, ini klep pompanya itu bukan klip, bukan kancing, dia hanya sistemnya itu baut dia pakai mur. Nah, ini bisa dibukanya seperti ini. Nah, diputar. Nah, ini klepnya seperti ini. Karena pakai kayak ini, pakai mur ya. Kalau yang sekarang kan apa sih yang modelnya kancing, kalau enggak yang slip ya. Yang klip kayak gitu. Ini bautnya. Nah, untuk dari segi tabungnya ternyata seperti ini nih kawan-kawan, cara kerja dari senapan uklik ini. Ini tabungnya ini. Nah, kalau sekarang kan tabungnya seperti ini nih. Ini saya kasih contoh yang tabung V5 ya, yang OD22 kan seperti ini. Itu pisah ya. Jadi udah dipaket tabungnya. Kalau ini enggak. Kalau yang ini enggak nih. Ini enggak sistem paket ini. Sistemnya semuanya nyatu di senapan uklik ini nih. Udah kita urutkan ya bagaimana cara fungsinya, cara menampung oksigennya di dalam tabung yang tidak paket ya, ini menyatu semua. Nah, kita urutkan seperti ini posisi tabungnya ini seperti ini pernya di sini, ini pernya dia buat menekan seal tabung yang itu ya, yang di depan. Nah, ini pennya. Nah, ini di sini karet, ini posisi karet ini di sini. Makanya dia akan ngepres, kedorong sama per sama oksigen yang sudah tekanan tinggi, makanya dia akan ngepres. Dari itu nggak bakal kebocoran. Nah, untuk memicunya seperti ini. Ger. Nah, ger. Itulah kurang lebih. Nah, posisinya berurutannya seperti ini. Jadi dia nyatu ke pipa semua. Jadi oksigen atau udara itu adanya di tengah-tengah per dan dilindungi itu sama pipa dari senapan itu ya. Nah, maka dari itu biar tidak terjadi kebocoran, di sini ada empat ini ya, ada 4 untuk penahan oksigen agar tidak bocor. Yang pertama ya dari seal ini. Seal depannya itu ya yang buat ngepres ke pipa ya, seperti ini saya contohkan. Nah, ini kan ada seal 2 tuh. Nah, karena ini mesinnya untuk menahan ketika kita kompa ataupun ketika kita picu biar udaranya tidak keluar lewat selah-selah dari tabung ini ya. Ini tujuan seal tabung zaman sekarang ya. Ini punya V5 ya, OD22 juga. Nah, kayak gini lah kurang lebih. Nah, kalau misalkan nggak ada seal ini, kalau ditembakkan bisa aja terjadi oksigennya keluar lewat pinggir-pinggir tabungnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita balik lagi ke ini ya, ke tabung senapan tahun dulu. Nah, ini kalau tabung ini ya seperti ini sifatnya, menampung oksigen yang ada di posisi tengah-tengah per itu ya. Nah, dia dilindungi sama pipa, dia akan dipres sama pipa, oksigennya ditahan. Ditahannya itu ada 4 seal, yaitu seal yang tadi saya terangkan ya. Nah, biar oksigennya tidak keluar. Nah, seperti itu ya. Jadi yang keduanya dari seal apa ya, kayak kancing ya, kayak kancing gitu deh. Nah, ini ada 2, kanan depan dan belakang. Untuk yang depan ketika kita kompa dia akan ke belakang, akan mundur ke belakang. Nah, sedangkan yang ini ketika kita picu dia akan maju. Jadi seperti itu cara kerja dari tabung senapan ini. Nah, ini masalahnya kenapa gembos, karena di seal belakang sudah aus, sudah nggak ngepres ke pipa, dan seal depan juga sama udah nggak ngepres ke pipa. Oke kawan-kawan, jadi di tayangan ini saya hanya ingin menerangkan cara fungsi kerja dari tabung senapan yang zaman ini ya, zaman dulu ya, yang merek Pinyamin ini seperti ini ternyata cara kerjanya. Dan mungkin dari teman-teman yang masih memiliki senapan yang zaman dulu tetapi mengalami kebocoran, nah bisa dengan seperti ini ya, khususnya dengan merek Pinyamin yang saya terangkan seperti di tayangan ini.
Maka dari itu saya memberikan tayangan ini hanya untuk memberikan apa ya, suatu gambaran untuk memperbaikinya ya kawan-kawan. Jadi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih sudah menyaksikan tayangan saya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi dan selamat mencoba.